Ia membunuh keluarganya lalu menghilang dari dunia. Pria ini tidak pernah ditemukan lagi dan ini adalah kasus orang hilang paling aneh di Eropa. Hai guys, balik lagi di Kamek Cerita. Kali ini balik lagi di cerita-cerita seru ya guys ya. Boleh dong di subscribe dulu YouTube Kamek sebelum kita lanjut ke ceritanya. Jangan lupa di like juga, di share juga, di komen ya. Kalau gitu ya, ya udah. Kalau udah semuanya, Kamek langsung aja ya. Jadi untuk hari ini tuh kisahnya tentang The Dupont de Ligonnès case ya. Jadi ada seorang pria yang membunuh keluarganya, menjelaskan segalanya dengan logis, lalu menghilang dari dunia. Keluarganya itu tuh keluarga normal ya guys, kehidupan yang terlihat baik-baik saja. Nah, sebelum kita bicara tentang pembunuhan, sebelum kita bicara juga tentang pelarian, kita harus bicara tentang kehidupan yang tampak normal ya. Ini tuh kisah tentang orang yang rasional, yang melakukan sesuatu yang tidak rasional dengan cara yang sangat terstruktur. Nah, prianya bernama Xavier, jadi nama lengkapnya itu Xavier Dupont de Ligonnès. Maaf ini kalau misalnya pelafalannya salah karena ini nih bahasa Prancis ya guys ya. Xavier ini lahir di Prancis dan ia berasal dari keluarga kelas menengah ke atas. Ia tuh berpendidikan ya, terus juga berpenampilan rapih, religius, dan fasih berbicara. Dia juga terbiasa bergaul di lingkungan yang terdidik. Dan ia tuh bukan tipe orang yang mencolok, namun juga bukan tipe yang terpinggirkan. Ia adalah orang yang jika kamu bertemu di jalan ya, tidak akan meninggalkan kesan apapun. Dan justru itu yang berbahaya. Nah, keluarga Xavier itu tuh terlihat memang termasuk keluarga yang hangat ya. Jadi di sini Xavier ini menikah dengan Agnes de Dupont de Ligonnès. Nah, mereka memiliki 4 anak. Dari luar nih keluarganya keluarga yang religius. Terus juga anak-anaknya pun sekolahnya baik, rumahnya rapi dan hubungan sosialnya ya normal-normal aja. Mereka tuh tinggal di Nantes, kota tenang di Prancis. Dan di sini tetangga tuh nggak pernah ngedenger teriakan ya, nggak pernah ngelihat juga kekerasan dan nggak pernah melapor hal yang mencurigakan. Ini penting guys, karena ketika tragedi terjadi, tidak ada saksi yang bisa berkata kami sudah curiga. Namun di balik kehidupan yang terlihat stabil, Xavier ini nih memiliki satu masalah besar, yaitu uang. Usaha-usahanya tuh gagal dan utangnya pun menumpuk dan pendapatannya pun tidak stabil. Namun Xavier menyembunyikannya dengan sangat rapih. Ia tetap berpakaian baik, tetap bersikap percaya diri dan tetap tampil sebagai kepala keluarga yang tenang. Jadi nggak ada panik nih di depan orang lain ya, dan orang seperti ini tuh tidak dianggap berbahaya. Nah, Xavier juga dikenal religius guys, karena ia sering berbicara tentang iman, tentang makna hidup, dan tentang perlindungan Tuhan. Namun ini bukan fanatisme ekstrim ya, ini religiusitas yang terdengar rasional. Dan justru disinilah benih kasus ini tuh tumbuh. Dan beberapa bulan sebelum tragedi, jadi Xavier ini tuh menjadi lebih tertutup. Mulai menjual barang dan mulai mengatur dokumen. Dia mulai mengirim email-email panjang ya ke kerabat-kerabatnya. Namun semua ini dilakukan dengan alasan masuk akal. Dan tidak ada satu tindakan pun yang berdiri sendiri dan terlihat mencurigakan. Masalahnya, semuanya tuh dilakukan bersamaan. Lalu beberapa minggu sebelum keluarganya menghilang, Xavier mulai menulis surat. Jadi bukan surat panik, bukan pesan emosional, melainkan surat panjang yang rapih dan sistematis. Isinya penjelasan, narasi, dan alasan. Nah, surat-surat ini tuh kelak menjadi salah satu bagian paling mengganggu dari kasus ini. Karena ia tidak terdengar seperti orang kehilangan kendali. Ia tuh terdengar seperti orang yang sudah memutuskan segalanya. Di sini yang paling mengerikan dari semua ini ya guys, beberapa hari sebelum pembunuhan, Xavier masih mengantarkan anak ke sekolah, masih berbicara normal, masih bercanda dengan tetangga, masih makan
makan bersama keluarga juga. Dan benar-benar nggak ada ledakan emosi, tidak ada pertengkaran besar. Dan ini tuh penting untuk diingat. Jadi benar-benar tuh kehidupannya tuh normal-normal aja. Karena ini tuh bukan kejahatan yang spontan. Ini adalah keputusan. Pada akhir bagian satu ini ya, kita belum melihat kekerasan apapun ya. Kita hanya melihat ada seorang pria, terus juga sebuah keluarga, dan tekanan hidup yang tidak terlihat dari luar. Namun di bagian kedua, semuanya nih akan berubah. Karena kita akan masuk ke isi surat-surat Xavier. Nah, logika yang ia bangun untuk membenarkan tindakannya. Dan awal dari rencana yang tidak akan ia batalkan. Jika bagian satu adalah tentang kehidupan yang tampak normal, bagian dua adalah tentang bahasa, cara Xavier menyusun kata-kata, dan cara ia menjelaskan dunia, dan cara ia membenarkan sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. Karena sebelum apapun terjadi, Xavier menulis. Di sini surat-suratnya yang tidak terdengar gila ya guys. Jadi surat yang dikirim Xavier bukan catatan bunuh diri, bukan pesan singkat, dan bukan curahan emosi. Itu adalah dokumen yang panjang, rapih, dan terstruktur. Di situ ia menulis kepada keluarga besar, terus juga teman dekat, pihak sekolah anak-anak, dan institusi tertentu. Nah, nada suratnya tuh benar-benar tenang, terus juga bahasanya formal dan logikanya mengalir. Jadi ia tidak meminta maaf dengan cara emosional. Di sini ia tuh menjelaskan. Dan itulah yang membuat surat-surat ini mengganggu. Dalam surat-suratnya, Xavier membangun sebuah cerita bahwa hidupnya berada dalam bahaya dan bahwa keluarganya akan dilindungi. Bahwa mereka harus menghilang, dan ia menggambarkan dirinya bukan sebagai pelaku, melainkan sebagai pengelola situasi darurat. Di situ ia berkata, aku akan melakukan kejahatan. Nah, ia berkata secara implisit ya. Jadi aku melakukan apa yang perlu. Ini bukan bahasa orang yang panik. Ini adalah bahasa orang yang sudah menutup semua kemungkinan lain. Lalu kenapa surat ini penting ya? Nah, bagi penyelidik, surat-surat ini adalah kunci. Karena dari sini terlihat tidak ada impulsif, tidak ada kehilangan kendali mendadak, tidak ada ledakan emosi sesaat. Yang ada adalah rasionalisasi penuh. Dan ini membuat profil psikologi Xavier berbeda dari banyak kasus yang serupa. Di hari-hari yang sama saat surat-surat ini ditulis dan dikirim, kehidupan keluarga Dupont de Ligonnès tampak berjalan normal, di mana anak-anak tuh masih berangkat sekolah, bertemu sama teman, dan mengikuti kegiatan rutin. Nah, di sini Agnes pun masih berbelanja, terus juga berbicara dengan tetangga dan menjalani rutinitas rumah tangga. Tidak ada tanda bahwa mereka tuh menyadari apa yang akan terjadi. Dan inilah fakta yang paling berat dalam kasus ini. Xavier mulai melakukan hal-hal kecil yang baru terlihat signifikan setelah semuanya terungkap. Jadi dia membeli peralatan tertentu, terus juga mengatur jadwal dan menutup akses tertentu. Dan di sini Xavier juga memastikan tetangga tidak curiga. Jadi semua dilakukan perlahan dan tidak tergesa-gesa. Ini bukan perencanaan jam atau hari, ini tuh perencanaan mingguan. Di sini banyak orang yang bertanya kapan ya tepatnya Xavier memutuskan. Nah, jawabannya tuh tidak pernah bisa dipastikan. Namun dari pola surat dan tindakan, para ahli sepakat pada satu hal. Keputusan itu sudah final jauh sebelum hari terakhir. Yang terjadi setelahnya bukan lagi pertimbangan moral, melainkan eksekusi rencana. Lalu mengapa di sini nggak ada perlawanan ya? Jadi salah satu aspek yang paling sering dibahas adalah yaitu tadi ya, mengapa tidak ada tanda perlawanan besar ya? Jawabannya tidak sederhana. Namun ada beberapa faktor nih guys. Yang pertama itu kepercayaan penuh keluarga, lingkungan rumah yang dianggap aman, dan tidak adanya kecurigaan sebelumnya. Nah, ini tuh bukan situasi ancaman yang terlihat. Ini situasi kepercayaan yang disalahgunakan. Tentang Agnes, hampir semua sumber sepakat tidak ada bukti ia mengetahui rencana tersebut. Jadi ia tidak meninggalkan pesan, ia tidak memberi tanda bahaya, dan ia tidak mempersiapkan pelarian. Dalam surat-surat Xavier, ia digambarkan sebagai bagian
dari narasi perlindungan. Namun dalam fakta ia adalah korban yang tidak diberi pilihan. Ini adalah hari-hari terakhir sebelum semuanya terungkap ya. Jadi setelah surat-surat dikirim Xavier, sini Xavier mulai menutup bab terakhir kehidupan lamanya. Jadi ia tuh langsung menghubungi sekolah, terus juga membatalkan kehadiran anak-anak dan memberi alasan administratif. Xavier pun masih tetap tampil dengan tenang dan benar-benar nggak ada kepanikan, terus juga nggak ada drama. Dan justru ketenangan inilah yang membuat semuanya terasa lebih dingin. Pada akhir bagian 2, kita berada tepat di ambang peristiwa terbesar dalam kasus ini, di mana surat telah dikirim, alasan telah dibangun, dan rencana telah siap. Dan di bagian ketiga, kita akan masuk ke fase yang paling sulit untuk diceritakan, namun penting untuk dipahami, di mana hari-hari pembunuhan itu terjadi, dan bagaimana rumah itu kemudian ditemukan. Dan bagaimana Prancis menyadari bahwa satu keluarga telah lenyap, sementara satu orang masih bebas. Pada titik ini semua keputusan telah dibuat, tidak ada lagi pertimbangan, tidak ada lagi jalan balik, yang tersisa hanyalah waktu. Dan waktu dalam kasus ini berjalan dengan tenang. Rumah keluarga Dupont de Ligonnès di Nantes tidak menunjukkan tanda kekacauan. Jadi tirai tetap tertutup seperti biasa, lalu pintu terkunci dan tidak ada teriakan yang terdengar oleh tetangga. Hari-hari berlalu dan tidak ada yang merasa perlu curiga. Ini bukan rumah yang menghilang, ini rumah yang ditinggalkan secara administratif. Sekolah menerima pemberitahuan resmi, terus juga kerabat menerima surat dan tetangga mendengar kabar kepindahan mendadak. Semua penjelasan terdengar masuk akal karena dirancang memang untuk terdengar seperti itu. Nah, di sini penyelidik kemudian menyusun ulang kronologi ya, berdasarkan catatan bank, terus juga transaksi, log perjalanan, lalu juga email ya. Dari situ terlihat satu pola yang jelas. Segala sesuatu dilakukan berurutan dan terkontrol. Jadi tidak ada transaksi impulsif, terus juga tidak ada jejak panik. Di sini Xavier mengatur hari-hari terakhir di rumah seperti seseorang yang sedang menutup kantor, bukan keluarga. Ada detail-detail kecil yang baru terasa mencurigakan setelah semuanya terungkap, di mana anjing keluarga yang dipindahkan, terus juga barang-barang tertentu yang disingkirkan, dan pembelian alat dan perlengkapan. Nah, jadwal pun diubah perlahan. Jadi setiap tindakan jika dilihat terpisah itu tampak wajar, namun jika dilihat sebagai rangkaian, ia membentuk satu garis lurus menuju akhir. Beberapa hari setelah keluarga pergi, tidak ada aktivitas yang mencurigakan. Tetangga tidak melihat orang asing, tidak mendengar suara. Dan ini penting, tidak ada saksi langsung terhadap peristiwa paling krusial. Yang tersisa hanyalah jejak. Di sini ketika pihak berwenang akhirnya masuk ke rumah, mereka tuh tidak menemukan kekacauan. Mereka menemukan keheningan yang rapih. Jadi rumah itu tidak terasa seperti TKP. Ia terasa seperti rumah yang ditinggalkan dengan sengaja. Dan justru itulah yang membuat penyelidik memahami ini tuh bukan kejahatan yang impulsif. Ini rencana penuh. Berita ini pun menyebar cepat di Prancis. Publik terkejut bukan hanya oleh apa yang terjadi, tetapi oleh cara kejadiannya. Jadi di sini tidak ada adegan dramatis, tidak ada pengejaran, tidak ada saksi yang berteriak. Hanya satu keluarga yang hilang dan satu pria yang tidak pernah kembali. Nah, lalu kenapa nih kasus ini berbeda ya? Karena banyak kasus kekerasan keluarga berakhir dengan pelaku yang menyerahkan diri atau bunuh diri di TKP. Nah, kasus ini tuh enggak sama sekali. Jadi di sini Xavier pergi dengan waktu, dengan perencanaan, dan inilah titik di mana kasus ini berubah dari tragedi keluarga menjadi misteri nasional. Setelah meninggalkan rumah, Xavier itu tidak langsung menghilang. Jadi Xavier itu menginap di hotel, terus juga makan di restoran, menarik uang tunai, dan mengirim email lanjutan. Ia menjalani hidup biasa aja untuk sementara. Dan ini memberi penyelidik dua kemungkinan. Yang pertama, ia ingin terlihat normal, atau yang kedua, ia sedang menunggu waktu yang tepat untuk menghilang. Pada titik ini cerita ini tidak lagi tentang sebuah rumah di Nantes, tidak lagi tentang surat, dan tidak lagi tentang keputusan. Cerita ini kini tentang perjalanan terakhir, tentang bagaimana seseorang bisa berada di depan mata negara lalu menghilang sepenuhnya. Berbeda dari banyak buronan,
Xavier Dupont de Ligonnès tidak langsung memutus jejaknya. Jadi ia bergerak perlahan, menyetir sendiri, menginap di hotel-hotel kecil, dan membayar dengan kartu dan tunai. Jadi ia tuh tidak tampak seperti orang yang lagi melarikan diri. Jadi ia tuh tampak seperti orang yang sedang melakukan perjalanan biasa aja. Dan ini adalah kesalahan pertama para penyelidik. Di beberapa lokasi, staf hotel mengingat Xavier sebagai pria yang sopan, pendiam, tidak tergesa-gesa, dan juga tidak mencurigakan. Ia tidak menyembunyikan wajahnya, nggak ganti gaya berpakaian. Jadi ia tuh berjalan dengan tenang aja, seolah ia tuh tahu tidak ada yang mengejarnya. Nah, jejak terakhir yang dikonfirmasi datang dari sebuah kamera pengawas. Jadi rekaman itu menunjukkan Xavier berjalan dengan ransel, terus juga mengenakan pakaian santai. Lalu juga memasuki area pegunungan di selatan Prancis. Setelah itu tidak ada lagi. Tidak ada nih rekaman lanjutan. Nggak ada transaksi, terus juga nggak ada saksi yang bisa diverifikasi. Di titik inilah kasus ini berubah dari pengejaran menjadi ketiadaan total. Nah, ini tuh beberapa teori ya. Jadi teori yang pertama itu kemungkinan bunuh diri. Jadi ini yang paling masuk akal bagi publik ya, bunuh diri. Karena kan di pegunungan, medannya sulit, terus juga tubuh bisa menghilang. Namun teori ini tuh punya masalah besar, yaitu tidak ada surat bunuh diri, pesan terakhir, dan barang pribadi yang ditinggalkan dengan jelas. Dan yang paling penting, nggak ada jasad, guys. Jadi untuk seseorang yang begitu terstruktur, bunuh diri tanpa penjelasan terasa tidak konsisten dengan pola pikirannya. Nah, ini adalah teori kedua, yaitu identitas baru. Jadi teori kedua dan yang paling mengganggu adalah ini nih guys, Xavier masih hidup. Ia ini punya waktu, terus juga punya uang tunai, dan punya pengetahuan, dan punya alasan kuat untuk menghilang. Ia memahami sistem, terus juga ia tahu tuh bagaimana ngindarin sorotan. Dan di era sebelum biometrik menyeluruh, identitas baru udah bukan hal yang mustahil guys. Jadi selama bertahun-tahun ya, puluhan laporan penampakan muncul. Prancis, Inggris, Italia, bahkan luar Eropa. Semuanya diselidiki dan semuanya gagal. Jadi tahun 2019 polisi Prancis bahkan salah menangkap seseorang yang mereka kira Xavier. Nah, berita pun menyebar cepat, namun hasil tes DNA berkata lain. Orang itu dilepaskan dan kepercayaan publik kembali runtuh. Lalu kenapa kasus ini sulit banget ditutup ya? Jadi itu tuh karena ya memang kurang bukti awal, terlalu banyak kemungkinan akhir gitu loh. Bunuh diri ya mungkin aja, hidup dengan identitas baru ya mungkin juga, bantuan pihak lain tidak bisa dikesampingkan. Dan tanpa jasad, tanpa pengakuan, tanpa kesalahan fatal, tidak ada kesimpulan resmi. Kasus ini tuh meninggalkan luka psikologis. Jadi bukan hanya karena kejahatannya, tetapi karena ketidakpastian. Ia menunjukkan bahwa sistem modern bisa kalah, perencanaan bisa mengalahkan pengawasan, dan seseorang bisa benar-benar keluar dari dunia. Nah, ini pertanyaan terakhir yang tertinggal nih ya. Apakah Xavier masih hidup hari ini? Apakah ia menonton berita tentang dirinya sendiri? Dan apakah ia menyesal? Atau apakah ia benar-benar mengakhiri segalanya di suatu tempat yang tidak akan pernah ditemukan? Dan itu semua tidak ada jawaban. Dan mungkin itulah satu-satunya akhir yang ia rencanakan. Dan ini adalah kesimpulan akhir ya guys, di mana kasus Xavier Dupont de Ligonnès bukan hanya tentang kejahatan. Ia tentang keputusan yang dibuat dalam diam, terus juga rasionalisasi yang tampak masuk akal, dan bagaimana seseorang bisa menutup semua pintu sebelum orang lain sadar ada bahaya. Ini bukan kisah tentang kegilaan mendadak, ini kisah tentang keputusan yang dipikirkan matang-matang. Dan mungkin itulah yang paling menakutkan. Oke guys, coba guys, menurut kalian Xavier ini kemana ya guys ya? Boleh banget kalian langsung komen, karena gila ya, bisa bener-bener nggak ketahuan tuh ya kemana gitu kan. Dan motifnya balik lagi sih kalau melihat dari cerita dari awal ya, karena mungkin terlilit hutang, tapi wow banget gitu loh ya. Jadi boleh banget kalian komen dong, menurut kalian nih Xavier kemana nih ya? Apakah sudah meninggoy gitu kan? Atau yang tadi dia sudah ada identitas palsu? Jadi komen ya guys. Nah, buat kalian yang belum subscribe YouTube Kamek, boleh banget di subscribe ya guys. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Sampai ketemu di Kamek cerita episode berikutnya. Bye guys. Rekomendasi Kamek nggak pernah salah.